Nih Pak Segar, sebenarnya kami ini menghimpun banyak sekali pertanyaan. Nah, kalau terkait dengan pendidikan psikologi ya, ada pertanyaan nanti disinggung singkat-singkat saja. Kenapa tidak kembali seperti dulu? Kenapa tidak seperti dulu itu artinya ketika belajar S1 psikologi, keluarnya sudah dokter Andes sama dengan psikolog. Kenapa sekarang harus ada S2 magister, kemudian ada S2 science? Nah, nanti areanya seperti apa? Itu ada pertanyaan seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang ini peluang kerja magister science, oke, masuk di sana tadi. Ini kalau menjadi sarjana psikologi saja, kami bisa melakukan apa? Nah, memang ini nanti kaitannya dengan pertemuan serial yang kelima, Profesor Fendi pasti akan lebih detail karena dengan ngomong kompetensi yang sedang digodok oleh teman-teman HIMSI di bawah Pak Seger ini hari ini memang lagi menggodok tentang kompetensi yang ada di sarjana psikologi, psikolog, magister maupun doktor. Yang dengar-dengar ada 40-an lebih ya, Pak. Mungkin itu nanti bisa disinggung sebentar. Nah, kemudian terkait tadi bahwasanya kalau kita merujuk ke Australia itu hanya ada endorsement, artinya ada pengetahuan pokok, keterampilan pokok, keahlian pokok, tinggal distingsinya saja, dan itu hanya dikuatkan diberi penguatan bahwasanya dia ini magister psikologi, dia ini sarjana psikologi, tetapi dia punya keahlian khusus. Bahasanya keahlian khusus ya, Prof? Ya, di bahasa kami pakai punya keahlian khusus. Makanya tidak ada spesialis seperti di kedokteran. Ya. Nah, ini nanti areanya seperti apa? Ketika ada pertanyaan terus peluang kerjanya itu seperti apa sih psikologi ini? Kan berjenjang dan banyak. Iya. Jadi yang pertama, kenapa kok kita enggak kembali ke masa yang lalu ya? Ya kok sukanya gitu loh kembali ke masa lalu. Kalau punya pacarnya cantik gitu kembali ke masa lalu enggak apa-apa. Katanya almarhum Pak Sarlito, kita itu kan bangsa yang suka dengan romantisme masa lalu, Bro. Iya, Mas Yusuf. Di banyak negara itu sudah menjadi standar bahwa untuk menjadi psikolog itu harus pendidikannya S2, master. Ya. Jadi kalau kita kembali ke masa lalu, psikolog kita pendidikannya S1, apa yang terjadi dampaknya, Mas? Jadi turun tidak diakui oleh negara lain kan? Betul. Sebentar, Prof. Saya potong sebentar. Ini ada pertanyaan. Dengar-dengar kalau sarjana psikologi itu KKN-nya level 6. Kemudian kalau profesi itu level 6 dan magister science itu magister profesi itu level 7 dan magister science level 8. Nah, kalau S2 semuanya level 8, Mas. S2 profesi sama science level 8. Jadi profesi masuk di level 8 kecuali profesi yang lama ya? Profesi kita S2 jadi level 8. Oke. Baik, silakan lanjutkan, Prof. Yang pertama itu, Mas. Yang pertama itu, jadi di banyak negara itu standarnya untuk menjadi psikolog itu adalah S2. Dan di ASEAN saja kita sudah menandatangani apa yang disebut Mutual Recognition Professional Agreement, MRPQ, yaitu kita tandatangani di Bali waktu Kongres ARUPS ya. ARUPS itu ASEAN Regional Union of Psychological Societies. Jadi HIMSI se-ASEAN berhimpun dalam ARUPS dan sepakat sudah tanda tangan bahwa untuk menjadi psikolog harus master. Itu satu, Mas. Jadi kalau kita mau S1 ya enggak apa-apa, tapi kita enggak diakui psikolog kita atau kualifikasinya dianggap lebih rendah. Sebagainya. Kan kita enggak mau kan seperti itu. Itu satu ya. Jadi tolong ini dipahami, bukan saya yang menentukan ya. Ini di banyak negara sudah seperti itu. Karena gini mungkin ya, analoginya itu seperti ini mungkin, Prof. Jadi ketika
sekolah kedokteran, setara S1, kemudian sarjana kedokteran, ditambah praktek magang, dia sudah menjadi dokter. Nah, kalau untuk menjadi spesialis, kembali lagi tadi akhirnya ke spesialis, sedangkan kita nggak ada spesialis kan gitu ya. Baru nanti ada di S2-nya di jenjang spesialis. Nah, mungkin itu yang dianggap sebagai apa ya? Sebagai analogi. Kenapa psikologi itu nggak langsung muncul lulus dengan keprofesiannya, meskipun untuk lebih tinggi lagi ya memang membutuhkan upgrading-nya. Jadi ada alasan yang lain juga Mas, yang mengapa kok banyak negara kemudian menetapkan bahwa S2 yang menjadi standar ya. Alasannya adalah bahwa praktek psikologi yang dilakukan oleh psikolog itu harus betul-betul dilakukan berbasis pada konsep teori dan riset. Nah, penguasaan terhadap konsep teori dan riset itulah yang kemudian harus sangat kuat. Itu yang menjadi dasar mengapa kemudian S2 ya. Kemudian pertanyaan yang terkait dengan S1 psikologi lalu bisa apa gitu ya? Ya. Bisa ya. Ya. Teman-teman semuanya di rancangan undang-undang praktek psikologi itu kami mendaftar ada 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11. Ada 11 kegiatan praktek psikologi yang bisa kita lakukan. 1, asesmen psikologi. 2, evaluasi psikologi. 3, diagnosis psikologi. 4, program psikologi. 5, dukungan psikologis awal. 6, konseling psikologi. 7, psikoterapi. 8, psikoedukasi. 9, pelatihan psikologi. 10, penyusunan laporan psikologi, dan 11, pengembangan tes psikologi. Nah, lulusan pendidikan psikologi di level apapun itu umumnya bisa melakukan beberapa praktek psikologi tersebut. Meskipun sebagian ada yang tidak berhak dan tidak berwenang. Ya. Katakanlah misalnya asesmen psikologi S1 juga boleh, tapi yang berwenang hanyalah administrasi, scoring, interpretasi parsial, misalnya gitu ya. Membantu psikolog untuk melakukan asesmen itu boleh. Ya. Evaluasi psikologi juga membantu psikolog. Diagnosis juga. Program psikologi boleh S1. Dukungan psikologis awal S1 boleh. Konseling psikologi S1 boleh. Psikoterapi tidak. Psikoedukasi boleh. Pelatihan boleh. Ya. Penyusunan laporan psikologi, ini psikolog ya. Pengembangan tes psikologi boleh untuk level tes tertentu ya. Jadi sebenarnya enggak kurang kok yang bisa dilakukan oleh S1 psikologi itu. Gitu Mas. Jadi ini kita mencoba untuk di rancangan undang-undang praktek psikologi ini juga kita tunjukkan praktek psikologi itu apa ya. Ya. Ini referensinya kalau teman-teman mau lihat bisa lihat di EBA ya. Dan kita juga melihat di tetangga kita yang sudah punya undang-undang sangat lama, yaitu di Filipina. Filipina itu sudah punya undang-undang lama, Mas. Tentang keprofesian. Undang-undang psikologi. Undang-undang psikologi. Mereka sudah punya lama sekali. Kita belum punya. Kita nasibnya sama lah seperti Malaysia. Malaysia juga belum punya. Oke. Malaysia sedang menyusun sekarang. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Terkait dengan praktek ataupun layanan psikologi. Karena sedemikian banyaknya area yang bisa dimasuki oleh psikologi, maka pertanyaan ini menjadi mungkin agak abstrak. Pertanyaannya adalah bisa